Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang cerita khurafat dari Habib Ba'alawi. Nah, teman-teman, jadi yang pertama ini adalah yaitu Habib Jindan. Jadi Habib Jindan ini mengatakan bahwasanya ada les privat di hafal Al-Qur'an di alam kubur. Dan anehnya teman-temannya, yang ada di samping Habib Jindan ini itu ada Gus Baha, lalu kemudian ada siapa ini, Yusuf Mansur ya. Namun sepertinya mereka ini percaya apa yang dikatakan oleh Habib Jindan tersebut. Nah teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Oleh Syekh Al-Habib Umar tentang niat menghafalkan Quran. Dulu beliau mewasiatkan kepada thalabatul ilm niat hafalin Al-Quran. Walaupun nggak kesampaian, seandainya meninggal dunia sedangkan dia belum selesai menghafalkan Al-Quran, belum kesampaian, maka Allah Ta'ala utus malaikat di dalam kuburannya yang ngebantu dia menghafalkan Al-Quran. Jadi hafalkan Al-Quran. Jadi ada les private ngajarin dia Al-Quran hingga dibangkit hari kiamat udah hafal Al-Quran, masuk di dalam barisannya ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Jadi khurafatnya ini sangat luar biasa ya teman-teman ya. Jadi siapa saja ini yang berniat untuk menghafal Al-Quran ya, nanti kalau tidak tercapai ketika kita ini meninggal, nanti ada ya, nanti Allah mengirimkan yaitu malaikat untuk mengajarkan ataupun menghafalkan Al-Quran gitu ya. Ini benar-benar khurafat kelas tinggi ya teman-teman. Benar-benar khurafat ini teman-teman ya. Memang halunya luar biasa ini para Habib Ba'alawi ini. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi kita akan lanjut kembali. Kenapa ini Habib Hanif Al-Atos ini menyuruh kaum muslimin ini untuk meminta kepada Habib Umar Muhdor, bukan ke Allah SWT. Tentu hal ini adalah perbuatan yang tidak boleh ya teman-teman ya, karena meminta kepada penghuni kubur ya, sama seperti kurang lebih 11-12 dengan orang-orang Syiah Rafidhah ya teman-teman. Mereka ini meminta ya Husain gitu ya, padahal yang diminta itu sudah wafat. Nah oke teman-teman, mari kita simak videonya. Ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar. Karena lagi-lagi kadang-kadang suka ada yang panas sedikit kupingnya, kok manggilnya nama orang sih bukan nama Allah. Minta ke Umar Mahdhar, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu wa taala langsung? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, hal-hal seperti ini hal-hal yang badihi dalam ilmu balaghah yang dinamakan dengan al-isnad aqli, isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu. Kita nyebut ya Umar Mahdhar, pada hakikatnya ya Rab atawajjah ilaika bijahi Umar Mahdhar. Cuman kan bahasa Arab ini ringkas, kadang-kadang sastra, bahasa Arab ini penuh sastra. Kita manggil ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Mahdhar bin Sayyidina Imam Abdurrahman As-Saggaf. La haula wala quwata illa billah. Nah teman-teman, jadi sama kan kalau kita melihat penjelasan dari Habib Hanif Al-Atos ini persis dengan yaitu orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka ini membolehkan meminta kepada penghuni kubur, meminta tolong kepada imam-imam mereka. Tentunya ini tidak boleh teman-teman. Di dalam agama Islam kita ini, kita berdoa, doa itu ditujukan kepada Allah SWT, bukan kepada makhluk. Apalagi makhluk tersebut itu tidak bisa berbuat apa-apa. Makhluk itu sudah meninggal di alam kubur, kok malah dimintai doa. Seharusnya ya yang dimintai doa itu adalah Allah. Nah kita sebagai muslimin adalah mendoakan penghuni kubur. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi kita lanjut kembali yaitu dongeng-dongeng khurafat dari Habib Ba'alawi ini. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Habib Akil ini mendapat julukan Al-Atos. Kenapa? Karena ketika di dalam perut ibunya, Habib Akil ini bersin, Hasiman, Hasim. Ibunya kerungu sehingga anak ini mendapat julukan Al-Atos. Dan Hasimnya ini, Atosnya ini, bersinnya ini berulang-ulang. Beliau punya anak namanya Habib Abdurrahman, di perutnya Hasiman gitu. Jadi Habib Akil ini bersin, putra beliau Habib Abdurrahman bersin juga di perut ibunya. Begitu juga Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attos.
sehingga keturunannya itu terkenal dengan sebutan Al-Attas, keluarga yang bersin di dalam perut ibunya. Astagfirullah. Ada-ada aja ya dongeng mereka ini ya. Ada keluarga yang bersin di perut ibu mereka ini. Astagfirullah. Kata Habib Ali bin Hasan Al-Attas, beliau yang membuat kitab Al-Qirtas fi Manabibil Attas. Bersin ini turun temurun sering terjadi. Nah teman-teman, jadi itulah ya deretan dongeng-dongeng oleh Habib-Habib Ba'alawi. Bayi bisa bersin di dalam perut ya. Kok bisa tahu gitu teman-teman ya. Allahu Akbar. Nah teman-teman, lalu kita kembali ke video, yaitu semua di dunia kok dikaitkan dengan Ba'alawi. Ini dari Habib Lutfi ya teman-teman. Mari kita simak videonya. Dari keturunan-keturunan Arab yang ada di negeri Cina, ada marganya Hu, Li, Wi, ada lagi marganya Ma. Kalau yang akhirnya Ma semua itu jelas Ma Muhammad maknanya. Kalau Hu Hud, kalau Ye Yahya, kalau Wi Ba'at. Allahu Akbar, semua diba'alawikan ya teman-teman. Nah ini pun lagi ya teman-teman ya, Imam Syafi'i pun lebih rendah dari Habib. Enggak Habib Yaman atau lokal sama kelakuannya katanya. Nah, dikatakan bahwasanya Al-Habib Ahmad bin Zain ini seperti Al-Imam Syafi'i di dalam ilmu zahir, adapun di dalam ilmu batinnya, di dalam kewaliannya jauh di atas Al-Imam Syafi'i. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya deretan kisah-kisah khurafat yang didengungkan oleh orang-orang sufi yang mengaku Habib dan dari klan Ba'alawi. Saya tidak mengapa ya mereka ini kalau mengaku cucu Nabi SAW, tidak mengapa. Namun kalau mereka ini berceramah sangat jauh sekali dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW, itu yang jadi masalah. Karena apa teman-teman ya? Seharusnya ya cucu Nabi ini yang paling terdepan membela sunnah Nabi, bukan malah menyebarkan cerita-cerita khurafat. Tentu ini kan bertolak belakang dengan Rasulullah SAW, yang bahwasanya beliau ini mengajarkan para sahabatnya untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan pemahaman para salafus soleh. Nah, kalau mereka sudah mengaku cucu Nabi, tapi ajaran mereka ini menyimpang dari Nabi, tentu kita tidak mau mengikutinya. Kalau masalah urusan nasab sih, terserahlah mereka mau mengaku, tidak masalah ya. Itu kalau benar-benar mereka bernasab kepada baginda Nabi SAW tidak mengapa. Namun kalau mereka ini tidak nyambung, ya itu dosa mereka. Namun yang saya ingin sampaikan adalah kita ini mengikuti Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dan pemahaman para salafus soleh. Seperti yang ada di video saya sebelumnya itu ya, yaitu Ustadz Subhan Bawazir itu berceramah dengan yang sampai itu namanya Ustadz Abu Taimiyah. Dan Ustadz Abu Taimiyah ini mengaku dari klan Ba'alawi. Namun saya tidak mengapa kalau Ustadz Abu Taimiyah ini mengaku sebagai cucu Nabi. Namun teman-teman ya, kita bisa lihat ya ceramahnya Ustadz Abu Taimiyah ini yaitu sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ini adalah sebagai pembanding yang ada di Indonesia ini, yaitu klan Ba'alawi ini kan kok bisa tidak seperti Ustadz Abu Taimiyah yang beliau ini walaupun dari klan Ba'alawi tapi ceramahnya itu selalu mengambil Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan tidak mengagung-agungkan nasab, tapi beliau mengajak umat untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.